dijatuhkan. Ini dia, ronde ke-6 kita pesawat datang dari arah confinement menuju ke arah Mammoth, Fiskaloid. Yes, ini gue prediksi RRQ bakal turun di Refinery, Dranix di command post. As always, di sini nggak ada boss Nightmare, so mereka bakalan coba untuk kirim satu orang juga buat ngintilin beberapa orang ya kan. Kalau misalkan di Bifrost ada vision yang terbuka di sana dan ada satu tim yang turun di sana juga, ini bakalan jadi satu early advantage buat tim Dranix itu sendiri ya, karena dia udah berhasil dapetin info nih kalau Bifrost, the next rotation kita di sana tuh udah ada orang. Wah, dan kalau kita bicara Kalahari lagi, kembali di sini ada GGWP dan Kings yang ingin mengulang perangnya di Kalahari pertama, di mana dia bertemu di area Mammoth dan ini terulang, tapi posisinya agak sedikit dibalik. Bener. GGWP yang ada di area bawah, terus Kings yang ada di area atas nih. Iya, dan untuk Kalahari ini nggak ada perang-perang lagi di Stone Ridge. Untuk di match day kalau nggak salah ya, match day kemarin itu perang 2 kali dari Aura sama DG. lalu Stone Ridge. Tapi auranya sedikit menurunkan tempo karena dia sadar nggak selalu selamanya harus ditabrak, nggak selalu selamanya harus dikontes. Apalagi ini fase liga ya Bang Fals ya. Bosen gue sih kayak ngeliatnya di minor juga mereka tabrak-tabrakan Bermuda Mill. Iya, Di Kalahari Stone ya? Ridge. Nggak ada bisa. Nggak ada Ada habisnya. saatnya lu boleh pakai taktik-taktik, strategi-strategi lu yang lain yang mungkin aja bisa lebih worth gitu ya. Yes, benar. Dan akhirnya Kings di sini memutuskan untuk nggak ngeladenin fight-nya ya. Benar. Dia coba untuk ambil decision making sewise mungkin atau sebijaksana mungkin, karena kita tadi di map kelima udah on fire loh. Masa kita di sini buat nabrakin satu orang high risk, walaupun high risk di sini ya, kita bakalan dapat high return juga. Tapi ini gambling sekali. Betul. Karena kita nggak dapetin kompon sama sekali gitu. Dan untuk dari segi lootingannya, kita kalau bisa ngamanin beberapa bukit di sana, ada rumah juga, ada lootingan juga. Walaupun emang low tier loot, kita at least dapetin satu senjata lah. Nah, tapi yang harus dikonsen selanjutnya, kalau kita berbicara Mammoth, lu harus sangat-sangat berwaspada sama orang-orang yang datang dari area desap. Desap ya, bener. Kita harus ingat dari segi lootingan desap lebih menguntungkan ketimbang Mammoth. Yes. Dari segi cara ambil lootingnya juga di Mammoth tuh saling berjauhan juga dan ada jarak, dan ketika lu lagi berjarak kayak gitu itu bisa dimanfaatin sama orang-orang yang datang dari desap. Bener, open field banget ya. Bener. Dari jarak antara desap ke Mammoth itu sendiri. Dan lu tahu nggak sih, di sini Red Bull Rebellion, di mana mereka tuh biasanya turun di area confinement. Sekarang di hari ini karena memang mereka itu satu pot ya saat hari ini bersama tim dari Rosugo, yang itu memang mereka sama turunnya, jadi mereka ngalah karena di sini nggak ada BTR juga. Ya udah, gue turun di area desap juga blue zone. Ini dia, ternyata ada First Riders yang sepertinya lebih dulu langsung merasakan peluru panas dari Evo Street. Di mana Evo Street langsung coba nembak ke arah Kapten Darkol, tapi di bawah udah ada Souza juga yang mengaktifkan Chrono dan juga Ombak bersiap bakal coba langsung dilemparkan aja frag grenade, tapi tidak berhasil meledakkan siapapun dari para pemain First Rider. Sementara itu ada lagi Chrono yang diaktifkan oleh Mr. 05 untuk jangkau tinggi, tapi Souza itu dia, ada peluru panas yang datang langsung sangat cepat dari Street, berhasil mendapatkan satu orang. Di sisi lain juga pada restumpuk oleh seorang Adam, bakal coba langsung tembakin aja Souza. Cukup sekarang juga Ombak menjadi target berikutnya, kekejaman dari EVOS 2 lawan 4 di sini. EVOS berkat bantuan yang sangat baik juga dari jarak jauh. Teman-teman dari EVOS mencoba menyiasati gimana cara melawan para pemain dari First Riders yang datang. Langsung di firing aja. Coba strafing bagus banget dari Street juga dengan MP5-nya, loncat lagi dikit. Dapetin satu orang, ada Kenzo. Coba join the party. Loncat. Menyisakan satu orang lagi di sini harusnya dari First Riders. Iya, menyisakan Scoopers. Scooper apakah bakal selamat? Scoopers gulung dulu. Mana sempat keburu telur. Ada double barrel. Oh my god, itu dia Bang Manai. Itu apa? Itu headshot Bang Manai. 2 orang dari tim EVOS bisa nahan 4 pemain dari tim First Rider. Wah. That's incredible kalau menurut gue, Ji. Dan apalagi ya, 2 follow up dari tim EVOS, 2 orang terakhir dari Sam 13 dan juga Kenzo kalau nggak salah tadi. Mereka coba untuk maju duluan, udah enak banget pasti ya. Dan ternyata ada fight lagi dari GGWP dan juga tim Red Bull Rebellion. Ini dia yang seperti kita prediksi sebelumnya, di mana Siro bakal datang mendapatkan Mr. Ari, bakal coba langsung nembak sedikit, Ucok mundur dulu ke belakang, cukup sulit posisinya, coba gocek kiri kanan dan juga sudah mulai kebingungan di mana musuh selanjutnya karena ada Siro yang siap menataki habis para pemain dari GGWP, menyisakan Meron saja. Dead end sepertinya di sini untuk GGWP dan Kings sepertinya bakal coba diuntungin, tapi tidak sampai situ karena ada Land of God yang siap datang menjadi peran antagonis. Langsung coba datang, langsung siap jump shot, ada Chrono diaktifkan, Beyond dapat seorang Siro, sang Raster coba tembak balik. Masih ada Kelvin juga yang harus bakal jatuh begitu ya, 2 orang udah jatuh Red Bull Rebellion, tapi masih ada Lord juga siap membackup seorang Beyond. Masih ada Rulgot juga, Hansu mungkin bisa jatuh, tak tertolong tapi masih ada Rulgot
banget yang melihat Mr. Home yang udah Wah. cukup sekarat dan akhirnya Mr. Home pun harus tumbang dipulangkan di posisi ke-11. Akhirnya momentum ini dikuasai dan diuntungkan untuk Kings Esports. Iya, tadi pada saat di map yang keempat IOG bisa jadi orang yang ketiga dan sekarang mereka bisa jadi orang yang ketiga lagi, Ji. Dan kalau misalkan gue lihat ya, mereka tuh move dari arah tulang-tulang itu udah enak banget karena memang dari jalan raya Mammoth itu sendiri ada tim GGWP. Jadi mereka nggak mau ambil resiko yang besar. Kalau misalkan kita bisa ngehajar beberapa tim Red Bull Rebellion di sini, kita berhasil dapetin resikonya, kita hajar aja. Dan ternyata ada Dranix lagi fight sama Rosugo. Oke, bakal coba langsung lempar aja frag grenade yang datang. Coba langsung strap begitu Evon, tapi dengan satu vektor cukup taktis mendapatkan seorang mau. Langsung dibuka glove pertahanan diri. Arulnya bakal jatuh. Coba langsung diajar oleh Von dari samping ada Kapten Hayabusa. Bersiap untuk menghajar dan membredeli. Para pemain dari Dranix menyisakan Borkai aja. Membuka Borkai selamat. Menjadi satu Chrono. Tapi satu lawan satu sekarang Adam bersama Eubelt berhasil melantakan Dranix. Dan tak kehilangan satu player pun. Rosugo Veda. Gokil sih, itu udah enak banget ya mereka dari tim Rosugo Veda karena memang mereka berhasil nge-pick off satu orang secara cepat, funneling mereka untuk nge-clear satu orang dulu atau nge-pick off satu orang dulu. Itu adalah salah satu decision making yang sangat matang sekali dari tim Rosugo. Kalau misalkan kita udah berhasil dapetin satu, udah nggak usah di end, kita udah tinggal ambil 3 pemain sisanya aja karena kita masih ada 4 orang lagi yang tersisa. Dan apalagi dia hampir aja knock 2 orang dan hampir di finish juga dari tim Rosugo, tapi itu nggak terjadi. Itu nggak terjadi. Wow, what interesting game. Dimana kalau kita perhatikan juga langsung ada datang lagi tim baru yaitu Azil dengan Woodpecker. Oh, udah ada Chrono diaktifkan juga. Coba menolong kawannya, Von. Tapi di sisi lain ternyata Adam berhasil natakin seorang Faiz. X8 dengan Paraval. Berhasil tertolong juga seorang Faiz. Dan udah mulai merapatkan barisan permain dari RSG atau Rosugo Veda. Dan juga DG sepertinya bakalan coba nge-scout dulu dari arah kejauhan sambil menarik diri. Karena memang dirasa-rasa tidak terlalu wise ketika lu melakukan upaya rush di area open field seperti itu, Pak. Betul, itu jaraknya lumayan jauh juga ya, Ji. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah tim DG, tadi mereka kayaknya udah melihat dari minimap mereka bahwa ada merah-merah, ada tim fight. Suara juga pastinya bakalan bising sekali di mapnya tim DG. Dan gue ngelihat mereka tuh decision making untuk masuk ke dalam tim fight tersebut menjadi orang ketiga itu lumayan telat. Karena memang fight yang dimiliki sama tim Rosugo Dranix ini cepet banget end-nya. Yes. Dan kalau kita kilas balik ke belakang ke area Mammoth ya. Ini gue masih pengen buat bahas karena ini legit banget. Tadi kita sempat predik bakal ada nanti Red Bull Rebellion yang datang dari arah The Sub ya kan. Dan itu terjadi. Dan yang nggak gue bayangin selanjutnya adalah Island of God yang datang dari arah The Maze. Wow. Itu bakal jadi satu pelajaran yang cukup berharga menurut gue untuk GGWP dan juga Kings. Dan Kings gue rasa sangat berterima kasih dengan move-nya yang udah bener. Yes, benar. Dia wise banget ya memang. Udah sisa kalau nggak salah 2 orang ya. Karena tadi Red Bull Rebellion berhasil dapetin pick off-nya. Dan sayang sekali untuk tim GGWP mereka harus kehilangan 2 lagi. Dan ternyata IOG dan juga GGWP bakalan bertemu saat ini, Ji. Tetap dicari sisa playernya di mana oleh Island of God. Karena Island of God masih merasakan kenjanggalan. Di mana sisa satu orang lagi yang tadi sempat menghilang dari map atau dari vision mereka. Dan Circle sekarang boleh gue bilang cukup berpihak kepada pemain dari DG Esports dan juga Rosugo Veda, Fiskaloid. Yes, dan ini nggak enak banget sebenarnya posisinya untuk tim RRQ di mana mereka itu lagi diapit sama tim dari atas itu di sana ada Evos dan untuk yang di bawahnya lagi tadi saya lupa ada siapa. Tapi ini benar-benar susah banget dari tim RRQ dan bagusnya dari segi tempat kompon itu ngedukung banget. Di sini banyak panggung dari Refinery. Jadi mereka bisa amanin higher ground-nya. Kita berhasil dapetin advantage dari Vision, kita juga berhasil dapetin advantage dari segi headshot chance. Jadi itu bakalan salah satu advantage yang paling besar kita punya. Dan kalau kita bicara standing ronde kelima, ini ada Dranix Esports yang udah lagi kukuh banget di atas 82 poin, sementara pot lanjutnya itu ada RRQ Hades yang masih baru 39 poin. 39. Ini jauh banget karena di posisi 2, 3, 4, 5-nya itu dari pot C, Pak. Pot C, betul. Jadi ini gap poin antara Dranix ke teman-teman dari pot B itu jauh banget, Pak ya. Tapi prediksi gue yang di FF Sport ID itu masih benar. Pot C masih mendominasi. Masih mendominasi. Betul. Pemuncak klasemen kita di pot besar ya. Benar. Oke, dan sekarang ini udah terlihat cukup jelas juga. Masih ada The Prime yang bisa dibilang cukup aman juga ya. Betul, The Prime tadi udah berhasil dapetin beberapa komponen, udah tinggal nyebrang aja karena Refinery sebenarnya mereka nyampe. Tapi wise banget decision making mereka untuk coba turtling dulu di dalam satu rumah ya, bermain pasif aja dulu sedikit ya kan. Yes, ini di Bayfront ya. Ya. Benar-benar mantap juga bisa gue bilang. Jadi bisa dibilang ini kalau seandainya dia tetap hold kayak gini nggak bakal jadi kerugian. Kenapa? Karena tim yang berpotensi untuk dapetin fight duluan itu emang gue predik kalau nggak EVOS ya Aura.
nanti ya. Iya benar, karena mereka tuh yang paling deket lah ibaratnya ya. Kalau misalkan The Prime kan di sini mereka cuma ada satu orang doang untuk nge-scouting di sisi belakangnya mereka mungkin. Betul, mereka mau narik pun gua rasa itu komponen masih saling dekat. Jadi Masih nggak saling terlalu sulit ya untuk narik ya. Betul. Dan ini fight besar bakal terjadi mungkin. Dan Kezel sendirian di tower, kalau menurut gua nggak masalah sih. Oh, dan ternyata ini kalau boleh gue bilang malah justru udah berbalik posisinya yang tadi di mana The Prime itu ada di area Bayfront, dia malah pindah ke arah dekat command post ya Pak ya? Iya, masalahnya gini Ji, kalau misalkan EVOS itu bakalan buka tembakan ke arah Kezel, didengar sama tim Aura ngenotis hal tersebut dan bakalan fight, dan ternyata bener. Ini bagus, ini bagus. Auranya menghilangkan jejak sampai di mana akhirnya ada Sam 13 yang coba masuk ke dalam di sana, dan Amek di sini siap dengan double car 98-nya. Gimana? Kalau kita perhatikan juga ini Circle sangat berpihak ke Island of God dan Parah. juga DG Esports yang memang lagi memuncaki punya klasemen juga. Betul, mereka udah berhasil ngamanin next circle-nya, dan Betul. kalau misalkan gue lihat juga Aura di sini udah ada move untuk pulang juga. Gue entah kenapa mereka memutuskan untuk pulang ya, padahal mereka ini tadi yang penasaran duluan Ji terhadap EVOS. Yes. Ini kayak semua tim yang lagi ada di luar zona ini bakal kayak kalau menang jadi bara, kalah jadi debu. Udah. Menang jadi bara, kalah jadi debu ya. Iya, jadi benar-benar nggak terlalu menguntungkan secara keseluruhan. Karena dari segi circle, lu bakalan tersenggal-senggal, terseok-seok, terjadi penumpukan juga di luar Betul, circle-nya. yes. Dan itu gue yakin banget nih tim sekelas FFML Divisi 1 nggak bakal membiarkan orang masuk ke dalam zona dengan nyaman. Dengan nyaman, betul. Apalagi dari tim DG IOG nih udah siap nih buat nutup jalan masuk teman-teman kita yang lagi ada di luar dari circle. Dan apalagi circle itu tuh narik Ji. Iya. Jadi dia harusnya udah nge-notice kita harus pilih kompon yang mana buat ngebegal beberapa pemain yang coba buat masuk, ya kan? Betul. Dan kalau kita perhatiin dari secara map juga tadi, IOG udah bener-bener nyisir map area bawah. Betul. Bahkan sampai Stone Ridge tadi. Stone Ridge, yes. Stone Ridge juga udah disisir karena tadi ada DG juga yang sempat dari sana. Karena dia ngejar GGWP tadi, Pak. Betul, jadi IOG ngurusin di area Mammoth Desert, ya kan? Dan ini bertemu masih ada satu orang Meron, di mana O'Connor ternyata berhasil dapetin satu orang Why Not, dan Kezel berhasil dapetin Mr. 05 dan GGWP posisi ke-8. RRQ Hades harus mengerjakan PR-nya secara cepat karena Circle juga tak bisa bertoleransi lagi, di mana di belakang ada Island of God Beyond di sana. Dan Pac-Man menjadi orang pertama yang kehilangan setengah darahnya. Sudah ada hujan peluru yang cukup membabi buta dari arah depan dan tidak terlalu terdeteksi. Sementara dari samping ada Heyu juga yang lari-lari. Heyu bakal coba tembak dulu dengan M60 dengan Kapten Legalota. Ada Dick yang berhasil selamat, nggak kena semua pelurunya yang datang, tapi ternyata udah membagi dua posisi. Kezel dan juga Limzi agak sedikit kesel karena susah banget masuk zona. Ada Limzi juga yang bersuara untuk masuk lari ke dalam zona berikutnya, tapi Abah selain berhasil dapetin Connor, bakal coba ditolong dulu harusnya Connor, bakal lari dulu ke depan, dan ternyata udah ada clue diaktifkan. Kapten Legalan juga malah tercolek begitu saja oleh The Prime yang melakukan upaya counter attack, yang mencoba masuk ke dalam zona, dan ada Azril yang udah mendapatkan vision yang cukup nyaman Fiskaloid. Udah nyaman, apalagi dia di arah higher ground saat ini. Valens berhasil di fall sama seperti namanya. O'Connor juga masih tersisa dan masih aman untuk di revive pastinya saat ini. Untuk satu pos itu bener-bener susah banget buat masuknya dari tim RRQ, karena memang mereka jalan dari tempat yang terbuka lumayan lama. Circle udah circle keempat dan ini mau nyampe ke circle kelima. Orang yang ada di paling pojok itu adalah kawanan dari tim DG Esports, nggak punya chance dibokong atau di backstep. Jadi Betul. ini tinggal gimana para pemain dari RSG dan juga Island of God fight, dimana EVOS pun harus puas di posisi ketujuh. Masih ada Aura yang mindik-mindik, ternyata di depan udah ada pemain dari Ibeus, dari Rosugoveda. Terdeteksi Vader, langsung terobos aja lah, nggak pakai mikir, tapi harus jatuh terkena terjump shot begitu ya oleh Adam. Dan Piu Easy masih harus memikirkan gimana cara melewati Island of God di arah depan, sementara di depan Adam pun harus jatuh begitu saja, dijatuhkan oleh Lord, menjadi bulan-bulanan warga. Amek berhasil dapetin Ibeu, buka glual dulu dikit Piu, masih bisa masuk ke dalam satu kompon, tapi waktu akan habis. Rosugoveda harus puas posisi ke-6, ada Amek juga berhasil dapetin satu dengan satu baretanya, dan juga cukup kebingungan karena di atas genteng udah susah banget keluar zona juga. Kejam banget di sini Barret dan seorang Lord sudah bakal menjadi panen pundi-pundi point kill untuk teman-teman Island of God sekali lagi, dan masih ada Piu Easy dan juga Amek yang tersisa dari Aura Esports. Dan ternyata Circle memaksa semua tim untuk masuk gerak ke arah open field Fiskaloid. Oke, ini dia circle dari tim Dunia Games. Bentar lagi bakalan terbuka nih chance tim Dunia Games untuk keluar dari kandangnya mereka. Ini dia The Beast yang ada di arah higher ground, bakalan coba buat dibuka terus tembakannya. Tapping dari tim IOG itu tadi berhasil melakukan pick off, dan ini dia RRQ
kena M79 dong. Dari seorang Limzi, satu peluru langsung meratakan satu tim RRQ Hades. Dan juga Rulgut harus bertemu dua orang sekarang dari Aura langsung kena begitu aja. Ada Amek dengan satu double vector, tapi dibalas oleh Bion. Jatuh juga Bionnya malah, masih ada PWZ. Coba gocek-gocek dulu, melawan seorang Lord dan langsung bertatakin habis. Udah jatuh juga tapi ini cukup. Aura harus posisi keempat, masuk top 3 dan masuk top 3 juga. Elnafgat menyisakan dua, DG dan juga The Prime. However, The Prime doing your best. Masih gulung dulu medical kita, Dix bisa persisa darahnya. Ada 3 orang sekaligus, Jafra menjadi sharpshooter seperti biasa. Coba terobos aja, menjadi Vin Diesel. Coba taruh dulu sedikit, jump begitu saja dan ini adalah Buya untuk DG. Awal dan penutup game dibungkus sama DG Esports. Luar biasa. Gokil, DG berhasil dapetin tempo permainannya lagi-lagi ya. Ini sama seperti matchday yang kedua, di mana Kalahari ditutup lagi oleh buyahnya tim DG ya. Gila, tadi awal bermuda DG. Betul. Ya kan? Sekarang di game ke-6 ditutup sama DG. Wah, ini kekuatan hashtag Super DG ya. Hashtag Super DG. Luar biasa. Nama luar gamenya aja udah Free Fire. Wah, gila, luar biasa memang ya. Dan ini adalah hasil kerja keras juga, dan lu lihat perombakan roster juga yang dilakukan itu juga itu tak luput dari Almighty ini ya, Lord Fayat ya. Lord Fire, Luar betul. biasa, ini datengin Gokil. Faiz juga terlihat sekali efektivitasnya ya kan. Betul. Gimana Faiz? Itu berarti Dranix Esports dapat 20 poin hari ini. Wow, 20 congratulations. Disusul oleh RRQ. berarti RRQ Hades ya kan. Dan disusul lagi di sini ada Red Bull Rebellion, GGWP ID Esports, King Esports dan juga First Riders. Dan kita bakal move on sedikit ke arah grup C, Yes. di mana DG Esports berarti mutlak mendapatkan 20 poin. Benar. Disusul sama Ellen Afgat, IoT. The Prime dan EVOS Esports. Dan juga yang terakhir ada Aura Esports dan juga Rosugo Veda. Ini Wah. dari segi poin, kalau lo perhatiin sebenarnya 83, 82, 68, 61, 49. Bahkan 46. ini dari yang 40,